Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Husnul Hatimah, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D4 Kebidanan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai dampak masif korupsi. Nah, sebelum saya memasuki materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Nah, itulah pengertian dari korupsi. Baik, kita melangkah ke materi yang akan kita bawakan, di mana materi ini adalah dampak masif korupsi. Nah, dampak masif korupsi sendiri ini ada 7. Yang pertama itu dampak ekonomi, kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, ketiga dampak birokrasi pemerintahan, keempat dampak politik dan demokrasi, kelima dampak terhadap penegak hukum, keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir itu dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin. Di antaranya itu yang pertama ada kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM atau sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan penduduk 230 juta jiwa. Tentara yang melindungi 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya 0,14% dari jumlah penduduk. Saat ini seringkali mendapatkan berita di media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos wilayah negara Indonesia, baik lewat laut, darat, dan udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia masih sangat lemah. Tentunya ini sangat dihubungkan dengan alat dan sumber daya manusia yang ada. Sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat yang canggih dan cukup besar untuk menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Baik, kita melangkah pada poin selanjutnya, di mana yaitu lemahnya garis batas negara. Nah, di Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Cina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan dan daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Kondisi ini ternyata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia, di mana mengakibatkan masyarakat cenderung dekat dengan negara tetangga, karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara tetangga apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditangani oleh pemerintah. Baik, kita melangkah pada bagian terakhir atau pada poin terakhir, di mana menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menganggap tidak akan merubah kondisi hidup mereka.
Akumulasi dari rasa tidak percaya diri, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan, seperti perkelahian massal pemuda, mahasiswa atau anak-anak sekolah. Setiap hari kita dapatkan beritanya. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.